terpercaya. Memasuki H-7 Lebaran, lebih dari 6.000 pemudik masuk keluar Pelabuhan Yosudarso Ambon. Santri cilik di perbatasan Merauke belajar wirausaha di momen Ramadan. Persebaya Surabaya siap hadapi 7 laga sisa Liga 1 usai libur FIFA Matchday. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Arus mudik Lebaran tahun ini semakin meningkat di Indonesia Timur. Hingga H-7, lebih dari 6.000 pemudik tercatat keluar masuk pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia. Di Pelabuhan Yosudarso Ambon, Maluku, ribuan pemudik terus berdatangan, baik yang tiba maupun yang berangkat. Pantauan di Pelabuhan Yosudarso Ambon, arus kedatangan dan keberangkatan pemudik semakin meningkat. Sejak siang hingga malam, ribuan penumpang dari berbagai daerah tiba di Ambon menggunakan kapal laut. Selain kedatangan, keberangkatan pemudik juga mengalami lonjakan. Ribuan orang antre untuk menaiki kapal menuju sejumlah daerah di Indonesia Timur. Pemudik mengaku memilih mudik H-7 karena menyesuaikan liburan dan sudah lama tidak mudik merayakan Lebaran di kampung halaman. KSOP kelas 1 Ambon mencatat sejak 20 Maret hingga saat ini, jumlah penumpang yang tiba maupun pergi kurang lebih mencapai 6.000 penumpang. Jumlah penumpang untuk yang naik dari Pelabuhan Ambon dengan KM Labobar malam ini 1.900 sekian dan penumpang turun kurang lebih 1.800 sekian. Untuk pergerakan kapalnya masih ada sampai dengan pada tanggal 31 itu masih ada. Dan puncaknya kami perkirakan itu tanggal 27 karena di situ ada kedatangan 3 kapal Pelni yang bersandar di Pelabuhan Yosudarso dan 2 kapal dari pelabuhan lokal. Keluarga, lebih awal. Soalnya kebetulan dapat libur kuliah cepat. Ikut Lebaran bersama keluarga di sana. Iya, Sudah berapa lama di Ambon? 3 tahun. Pihak pelabuhan bersama kepolisian dan instansi terkait meningkatkan pengamanan untuk memastikan arus mudik berjalan lancar. Pemeriksaan tiket dan barang bawaan diperketat guna menghindari kelebihan kapasitas serta memastikan keselamatan penumpang. Dengan peningkatan jumlah pemudik, pihak pelabuhan telah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk penambahan jadwal keberangkatan kapal jika diperlukan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Menjelang puncak arus mudik Lebaran, pengamanan di Pelabuhan Yosudarso Ambon semakin diperketat. Ribuan pemudik terus berdatangan, baik yang tiba maupun yang berangkat, sehingga petugas meningkatkan pengawasan guna memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan. Di Pelabuhan Yosudarso Ambon, lonjakan jumlah pemudik terus terjadi. Pihak pelabuhan bersama kepolisian, TNI, dan instansi terkait menambah jumlah personel keamanan guna mengantisipasi kepadatan dan mencegah potensi gangguan ketertiban. Selain itu, pemeriksaan tiket dan identitas penumpang diperketat guna menghindari calo dan kepadatan berlebih. Pihak pelabuhan juga menyiapkan posko kesehatan bagi pemudik yang membutuhkan layanan medis. Fokus ini semua barang. Ya, termasuk kalau ada bahan peledak, kalau ada yang narkotika. Yang sampai saat ini yang kami pantau dan kami laksanakan belum ada. Areal di pelabuhan ini sudah ada pengamanan dari kepolisian, yaitu dari Polda Maluku. Disiapkan 2 ekor anjing untuk mengantisipasi dengan adanya narkoba atau hal-hal lain yang tidak dideteksi oleh petugas dan itu mungkin bisa terjangkau dengan anjing pelacak tadi. Untuk kesiapan ambulans juga disiapkan, termasuk kursi roda, terus fasilitas pelabuhan termasuk X-ray, metal detektor, dan juga
diawali dengan pengamanan daripada unsur marinir, dari KSOP Ambon, semua koordinasi untuk insan maritim yang ada di Pelabuhan Yusuf Ambon. Dengan peningkatan pengamanan ini, diharapkan arus mudik dapat berjalan lebih tertib dan nyaman bagi semua pemudik. Pihak pelabuhan juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga barang bawaan dan mematuhi aturan yang berlaku. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Dukung kelancaran arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, PT Angkasa Pura Bandara Udara Patimura Ambon menyediakan 979 tiket mudik gratis menggunakan kapal feri di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua, Maluku Tengah menuju Pelabuhan Waipirit, Seram bagian Barat. Memudahkan masyarakat untuk melakukan mudik melalui Pelabuhan Feri Hunimua, Kabupaten Maluku Tengah, menuju Pelabuhan Waipirit, Seram bagian Barat Maluku, PT Angkasa Pura Bandara Udara Patimura Ambon memfasilitasi sebanyak 979 tiket mudik gratis bagi masyarakat. Mudik gratis bersama InJourney Airports ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia terhitung sejak 24 hingga 30 Maret mendatang dan diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Menurut General Manager PT Angkasa Pura Bandara Patimura, melalui program ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Maluku yang mudik melalui Pelabuhan Penyeberangan Feri. Bahwa kami mengadakan program mudik gratis bersama InJourney Airports, di mana untuk di Maluku sendiri kita menyediakan ada 979 packs pemudik gratis yang diberangkatkan dari Hunimua ke Waipirit. Pelaksananya akan dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 30. Masyarakat dapat mengakses lewat online di Instagram bandara.patimura atau juga dapat langsung mengakses lewat posko yang telah disediakan bersama dengan PT ASDP. Kebetulan untuk di Ambon sini kita hanya sebagai support pendukung saja bagi Angkasa Pura tadi ya, ataupun Kementerian Perhubungan itu yang ada program gratis, kita yang sebagai operatornya, yang melayaninya gitu. Untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan para pemudik di Pelabuhan Hunimua, ASDP Cabang Ambon menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis dan pengoperasian 5 kapal feri selama arus mudik dengan penambahan jumlah trip menjadi 17 setiap hari dari sebelumnya yang hanya 13 trip. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, di antaranya santri cilik di perbatasan Merauke belajar wirausaha di momen Ramadan. Tingkatkan iman, ilmu, dan amal di bulan suci. Tarik faedah dari program-program spesial Kompas TV bersama teman Ramadan. Kompas TV. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Belasan santri dari Yayasan Santri Perbatasan Timur Merauke menjual aneka takjil selama Ramadan. Kegiatan ini sekaligus mengajari para santri untuk berwirausaha. Menjelang waktu berbuka puasa, ada pemandangan yang mencuri perhatian di Jalan Marta Dinata, Merauke.
Di antara deretan pedagang takjil, ada satu tenda yang dikelola bukan oleh ibu-ibu atau pedagang biasa, melainkan belasan santri cilik dari Yayasan Santri Perbatasan Timur. Dengan penuh semangat, para santri kelas 7 ini menjajakan hasil olahan mereka sendiri, mulai dari es teh segar, jasuke hangat, roti bakar manis, sampai tahu crispy. Semua hasil kreasi dari dapur pesantren, mereka olah, kemas, hingga pasarkan sendiri. Kelas entrepreneur ini jadi cara seru mengisi waktu Ramadan. Bagi Asmi Dafa Pasaribu, salah satu santri, awalnya ia mengaku sama sekali tidak tahu cara membuat jasuke. Sekarang, bukan cuma bisa masak, ia juga belajar cara menawarkan dagangan dengan ramah dan ceria kepada pembeli. Saya bisa bikin jasuke, nggak pernah bikin es juga. Yang diharapkan dari kegiatan ini untuk para santri-santri, yang pertama semoga mereka dapat mempersiapkan diri untuk memiliki kewirausahaan dan memiliki keberanian untuk secara langsung kepada orang banyak seperti itu, dan juga memperhitungkan modal serta keuntungan yang akan ia dapatkan. Kegiatan ini pun menarik perhatian warga. Salah satunya Yasin yang mengaku langsung memborong dagangan para santri. Kita mendukung apa yang menjadi program Pondok Pesantren, dalam hal ini mereka diajarkan untuk berwirausaha ya sedini mungkin. Itu salah satu dukungan kami yang membuat kami sampai di sini. Menjelang pukul 4 sore, lapak santri ini makin ramai. Dalam waktu singkat, dagangan mereka hampir habis dengan keuntungan total mencapai Rp900.000. Belajar sambil berjualan, santri-santri ini membuktikan bahwa Ramadan bukan sekedar waktu menunggu beduk maghrib, tapi juga momen seru untuk mengasah kreativitas dan belajar jadi wirausaha cilik. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, konsumsi dan daya beli masyarakat lesu, sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang mengaku omset jualan di Ramadan tahun ini mengalami penurunan. Berikut liputan tim Kompas TV Jakarta untuk Anda. Ramadan dan Lebaran jadi momentum perputaran uang dan konsumsi masyarakat. Secara historis, Ramadan merupakan puncak konsumsi masyarakat Indonesia. Namun survei konsumen Bank Indonesia tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan rata-rata proporsi belanja warga menjelang hari Lebaran semakin kecil jika dibandingkan proporsi belanja selama 1 tahun. Tahun 2020 dan 2021, proporsi belanja menjelang Lebaran masing-masing 0,3 persen poin lebih tinggi. Tapi pada 2022 turun menjadi 0,1 persen poin. Tahun 2024 proporsi belanja turun hingga minus 0,4 persen poin atau terendah dalam 1 tahun. Sementara itu tahun ini, angka impor barang konsumsi juga tercatat turun jika dibandingkan tahun lalu dari 1,86 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 1,47 miliar dolar Amerika Serikat. Turunnya impor barang konsumsi jadi tanda daya beli masyarakat juga turun. Ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal menilai ketidakpastian kondisi ekonomi jadi penyebab lesunya konsumsi dan daya beli. Untuk mendorong konsumsi dan daya beli, pemerintah dinilai perlu memberikan stimulus untuk kelas menengah. Kalau kita lihat refleksinya di angka makro, bagaimana di tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita itu 5,03%, tapi pertumbuhan konsumsinya 4,94%, di bawah pertumbuhan ekonomi. Maka bisa kita lihat bahwa demand dari masyarakat itu suboptimal gitu kan, di mana yang middle class-nya itu memang ya income-nya terbatas, sementara yang middle up-nya mereka selama 2 tahun terakhir kecenderungannya adalah untuk mengurangi pengeluarannya, ya, mengurangi pengeluarannya karena mereka melihat secara relatif ada risiko-risiko ya di tahun 2024 dan tahun 2025. Turunnya daya beli dan konsumsi masyarakat terus berlanjut hingga bulan Ramadan tahun ini. Untuk memastikan dampak nyata di masyarakat, kami menemui sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta.
Saudara, setelah saya menjajaki pasar Tanah Abang, saya mendapati fakta bahwa sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan omset atau pendapatan mereka. Ini padahal rentang waktunya di bulan Ramadan yang sudah tidak lama lagi akan Lebaran atau Idul Fitri, di mana seharusnya para pembeli atau masyarakat ini berbondong-bondong untuk mencari baju Lebaran dan berbelanja. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Apakah betul karena daya beli masyarakat yang menurun? Saya ingin ajak Anda untuk berbincang langsung bersama salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang. Selamat siang Ibu. Ibu boleh tahu namanya Bu siapa? Ibu Ipon. Bu Ipon, ini kan Ibu menjual baju-baju muslim ya, baju-baju Lebaran. Kalau boleh tahu dari kapan Ibu jualannya? Jualannya udah lama. Tahun berapa kira-kira? Dari tahun 2010 udah. Cukup lama ya Bu. Nah, kalau saya boleh tanya, ini kondisi saat ini Bu, penjualannya gimana? Apalagi kan ini Ramadan jelang Idul Fitri ya. Penjualannya gimana? Pendapatan Ibu, omset Ibu tetap atau menurun atau meningkat? Tahun ini lebih menurun sekitar 30%-an. 30%. Dibanding Ramadan tahun lalu? Iya, dibanding tahun lalu. Kalau boleh tahu Bu, biasanya di tahun lalu itu pendapatan Ibu berapa sih per harinya? Per harinya 8 juta sampai mencapai 12 juta. Kalau sekarang? Sekarang per hari biasanya 1 juta, 2 juta. Kalau dibandingin dengan tahun lalu Bu, pengunjungnya lebih ramai tahun ini atau tahun lalu di periode Ramadan dan Lebaran? Lebih ramai tahun kemarin pengunjungnya, iya. Dampak yang Ibu rasakan secara langsung kayak gimana Bu di dunia usaha ini dengan kondisi sekarang? Dampaknya ya kebanyakan sepi aja itu. Jadi harus buka secara online lagi gitu. Oh, berarti siasat yang dilakukan Ibu ini buka di online juga, jualan di online juga. Iya. Saya coba susuri lagi Pasar Tanah Abang tapi di lantai lain supaya saya tahu bagaimana sebetulnya kondisi perdagangan di sini, bagaimana kondisi pedagang di sini, penjualannya seperti apa. Bapak, maaf ganggu waktunya sebentar, boleh tahu Bapak siapa namanya? Pak Karno. Iya. Pak Karno, ini udah jualan di Pasar Tanah Abang dari kapan, Pak? Dari tahun 2005 ya sampai sekarang ya. Jualannya baju-baju muslim khusus atau baju tunik, gamis, atasan, rok, celana gitu aja, khusus wanita gitu. Tahun ini di bulan Ramadan jelang Lebaran dibandingin tahun lalu gimana penjualannya? Ada penurunan nggak? Ya itu udah pasti Bu. Yang biasanya kan tahun-tahun kemarin itu ya lumayan lah untuk ngobrol-ngobrol aja ya kan, harganya juga ya nggak rada mahalan tapi barang cepet habis. Ini malah aku jual harga dari tuh, harganya 65, 75, rok celana aja 150, saya jual 50 Bu. Pengen barang habis aja Bu. Yang penting barang habis gitu ya. Saudara, setelah saya wawancara pedagang, saya ingin juga tanya ke pembeli apakah betul mereka mengurangi keinginan mereka untuk membeli atau mengurangi budget mereka dalam berbelanja. Saya mau tanya salah satu pembeli, Ibu maaf ganggu waktu belanjanya, Ibu boleh tahu namanya Bu siapa? Ibu Dwi. Bu Dwi dari mana? Dari Bintaro. Sendiri aja sekarang? Sendiri. Di tahun ini ya Bu, dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya, apakah Ibu tetap beli baju Lebaran itu sama atau dikurangi budgetnya gitu Bu? Ada dikurangi ya, untuk budgetnya dikurangi gitu. Kenapa Ibu? Ya karena pengeluaran kan terlalu banyak ya untuk ini kan banyak sekali, terutama ibu-ibu tahu sendirilah kalau untuk apalagi untuk bulan puasa ini kan banyak pengeluaran, maksudnya banyak makanan yang lebih seperti apa namanya, bukan seperti hari-hari biasa kan gitu. Ya salah satunya mungkin cabai ya. Harga bahan pokok naik. Iya jelas. Ya, jadi harus menyiasati ke budget yang lain ya? Iya, mengurangi ini berapa persen gitu ya. Belanja juga Ibu, apakah ada penahanan menahan diri gitu Bu untuk nggak belanja? Sering ya sekarang ini sering kalau untuk menahan diri, sering sekali umpamanya kalau mungkin kalau baju kan nggak begitu ya, terutama ya untuk sehari-hari lah di rumah gitu. Iya. Artinya ada penghematan yang dilakukan lah ya Bu. Oke. Tapi meskipun berhemat masih belanja, saya persilahkan kalau gitu Bu belanja lagi. Terima kasih Ibu Dwi, sehat selalu ya Bu. Ya. Saudara, setelah saya tanya ke pedagang dan pembeli bagaimana kondisi perputaran roda ekonomi di Pasar Tanah Abang atau bagaimana kemudian
transaksi jual beli di sini ternyata kalau disebutkan pedagang begitu ya, mereka mengalami penurunan omset atau penurunan pendapatan. Setelah saya tanya beberapa pedagang, mereka mengalami hal yang sama. Lalu ketika saya bertanya kepada beberapa pembeli, ternyata mereka menyebutkan bahwa memang mereka ini cenderung menahan diri untuk mengeluarkan budget atau membeli barang begitu, karena ada beberapa tuntutan, bahkan juga kalau tadi yang saya wawancara yang mengaku harus berhemat dan memotong anggaran untuk belanja karena ada beberapa bahan pokok yang naik. Inilah yang menyebabkan bagaimana kemudian kondisi jual beli ataupun kondisi usaha di Pasar Tanah Abang mengalami penurunan omset, yaitu karena daya beli masyarakat yang juga menurun. Asri Gunawan, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Usai pariwara, saudara, kami kembali dengan informasi olahraga. Salah satunya Persebaya Surabaya siap hadapi 7 laga sisa Liga 1 usai libur FIFA Matchday. Tingkatkan iman, ilmu, dan amal di bulan suci. Tarik faedah dari program-program spesial Kompas TV bersama teman Ramadan. Kompas TV. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam, serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Jelang berbuka puasa bersama program-program inspiratif. Cooking is fun. Mutiara Ramadan. Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, saudara. Kita ke informasi olahraga. Usai libur FIFA Matchday Sport Lovers, klub-klub akan kembali melanjutkan sisa jadwal pertandingan di Liga 1. Untuk Persebaya, Liga 1 menyisakan 3 laga home dan 4 laga away. Untuk sementara Persebaya berada di urutan ketiga klasemen dengan selisih 9 angka dari Persib Bandung. Persaingan juara di kompetisi Liga 1 masih terbuka untuk Persebaya meski masih berselisih 9 angka dengan pemuncak klasemen Persib Bandung. Jika ingin menyalip Maung Bandung, maka Persebaya tak boleh sekalipun terpeleset di sisa laga nanti. Pertandingan yang paling dipersiapkan Persebaya adalah untuk menghadapi Persija Jakarta pada 12 April. Persija jelas bukan lawan mudah. Macan Kemayoran duduk di peringkat 4 dengan selisih 5 poin dari Persebaya. Persiapan Persebaya tak main-main, tetap menjaga intensitas latihan selama libur FIFA Matchday. Para pemain sempat diberi libur singkat sebelum kembali bergabung jelang hadapi Persija. Hernando Ari dan Mohamed Rashid masih absen karena tengah membela tim nasional masing-masing. Pelatih Paul Munster menyiapkan program individu yang bertujuan untuk memastikan semua pemain dalam kondisi prima dan tak kelebihan berat badan. Kondisi Malik Rizaldi dan Kadek Raditya hingga kini terus jadi perhatian tim medis. Namun Munster yakin pemulihan kedua pemain akan banyak terbantu dalam jeda kompetisi yang cukup lama kali ini. Malik pun sudah terlihat berlatih bersama rekan-rekannya sejak Jumat lalu. Peran Malik sangat dibutuhkan mengingat 3 pilar bajul ijo akan absen, Francesco Rivera, Dejan Tumbas, dan Arif Catur karena terkena akumulasi kartu.
Salah satu pekerjaan rumah Munster selanjutnya adalah menjaga berat badan para pemain selama libur lebaran. Karenanya Munster memberikan program latihan yang harus dijalankan agar kembali usai lebaran dalam kondisi fisik yang prima. Kurang lebih sepekan diberikan waktu libur selama FIFA Matchday, PSBS Biak kembali menggelar latihan di Bali. Latihan kali ini lebih difokuskan pada peningkatan fisik pemain. Kurang lebih sepekan diberikan jatah libur, pekan ini seluruh pemain PSBS Biak kembali dikumpulkan untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Pada latihan perdana usai libur, pelatih Guillermo Samso fokus mengembalikan stamina dan fisik pemain setelah menjalani libur selama 1 pekan. Pelatih asal Brazil ini menyebut kondisi fisik pemain merupakan faktor utama dalam pertandingan, sehingga dirinya akan fokus mengembalikan fisik para pemain PSBS Biak. Tak hanya latihan fisik, tim pelatih juga sudah menjadwalkan 2 kali uji coba dengan tim lokal untuk penerapan taktik pertandingan. Dengan fisik dan taktik yang bagus, Samso yakin bisa meraih hasil maksimal dalam 7 pertandingan terakhir. No queremos descansar ni mucho menos, al contrario, queremos seguir trabajando para terminar muy bien el torneo. Creemos que tenemos que seguir mentalizando a los jugadores para seguir mejorando el equipo. Tenemos para el día 27 programado un amistoso y para el día 3 de abril. El resto de los días vamos a reforzar la parte física y técnico-táctica del equipo. Rencananya PSBS Biak masih akan menjalani pemusatan latihan selama 2 pekan di Bali sebelum bertolak ke Papua untuk menjamu PSS Sleman pada 10 April. Di Papua, tim berjuluk Napi Bongkar akan menjalani 4 home di Stadion Lukas NMB, Jayapura, Papua. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Informasi tadi saudara sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.